Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kelas 4B hari ini? Alhamdulillah ya, kalian semua sehat semuanya, luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran tematik. Kalian harus tambah semangat belajarnya ya anak-anak ya. Walaupun kita belajarnya masih jarak jauh. Karena keadaan seperti ini, maka kita harus selalu semangat ya. Jangan malas. Belajar di rumah dengan mama, papa, atau kakak. Anak-anak, hari ini hari Jumat, yaitu tanggal 23 Oktober 2020, kita belajar tematik 4C, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun sebaiknya sebelum kalian belajar, sebelum mulai kita belajar, kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta diberikan kesehatan ya. Kalian harus berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, kita lanjut saja ya, kita lanjutkan pelajaran tematik hari ini ya anak-anak ya. Ya. Subtema 2 yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ya. Hewan maupun tumbuhan, yang dimaksud makhluk hidup itu baik hewan maupun tumbuhan. Kita cari tahu ya. Yuk. Oke, pembelajaran 1. Nah, kita lihat nih. Di sini ada beberapa gambar tumbuhan dan juga hewan ya. Pasti kalian pernah melihat hewan dan tumbuhan ya anak-anak ya. Di sekitar kita banyak sekali. Apakah makhluk hidup tersebut perlu dilestarikan? Hewan dan tumbuhan tersebut perlu dilestarikan karena hewan dan tumbuhan tersebut sudah jarang ditemukan dan hampir punah. Nah ini adalah tumbuhan yang hampir punah ya. Hampir tidak ada, hampir punah itu hampir tidak ada lagi. Maka perlu kita lestarikan. Ini namanya adalah bunga bangkai atau bunga rafflesia ya. Di Taman Raya Bogor nih ada ini ya anak-anak ya. Ini contohnya. Lalu ini hewan apa ini anak-anak? Ini namanya hewan penyu ya, penyu hijau. Ini juga sudah langka ya. Ini sudah hampir punah. Maka perlu kita lestarikan. Nah, ada lagi nih. Ya. Cakep nih gambarnya. Ini namanya orang utan ya, namanya orang utan ya. Ini juga hewan yang sudah langka. Nah, sudah langka harus dilestarikan, jangan sampai punah, maka harus dilindungi. Dan masih banyak lagi hewan maupun tumbuhan yang hampir punah ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, melestarikan sumber daya alam. Nah, ini contohnya adalah burung cendrawasih ya, burung cendrawasih. Cantik ya anak-anak ya, bunga cendrawasih. Burung cendrawasih ini ya, burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis, yaitu di Papua dan di sekitarnya ya. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi ya. Jangan sampai punah. Kalau punah Indonesia nanti kehilangan hewan ini ya. Nah, maka harus kita lestarikan, harus dilindungi oleh
pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara. Nah, caranya bagaimana supaya burung cendrawasih ini lestari ya? Satu, tidak memperjualbelikannya. Jadi burung cendrawasih tidak boleh dijual belikan ya. Yang kedua yaitu tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan ya. Ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Jadi nggak boleh kita buru ya, kita cari di habitatnya, tidak boleh. Nah, inilah cara melestarikan burung cendrawasih. Tidak memperjualbelikan, tidak memelihara burung cendrawasih secara perorangan, dan juga tidak boleh merusak habitat aslinya di hutan. Oke, lanjut. Nah, mencari informasi tentang hewan langka. Nah, ini adalah badak bercula satu, ya, badak Jawa atau badak bercula satu, ya. Badak Jawa atau badak bercula satu merupakan salah satu hewan langka di dunia, ya. Badak Jawa memiliki cula dengan panjang sekitar 20 sampai 25 cm. Nah, ini panjang culanya. Ini antara 20 sampai dengan 25 cm. Nah, kini badak Jawa berada di ambang kepunahan, ya. Sudah hampir tidak ada, sudah hampir punah. Maka status badak Jawa di Indonesia dilindungi sejak tahun 1931, ya, sudah dilindungi. Saat ini badak Jawa hanya dapat ditemui di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu di Provinsi Banten, ya. Ini badak Jawa ya anak ya, atau badak bercula satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai ke daftar pertanyaan wawancara ya. Pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ini. Wawancara itu paling sedikit 2 orang, yaitu antara narasumber dan pewawancara. Narasumber itu siapa? Orang yang memberikan informasi. Sedangkan pewawancara orang yang mencari informasi, ya, yang tanya-tanya. Ya. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara, ya. Jadi jangan nyeleweng, jangan jauh dengan topiknya, ya. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara. Nah, kata tanya itu seperti ini, ya. Kemarin sudah belajar kita di pelajaran yang lalu. Apa, berapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa. Nah, itu adalah kata tanya, ya. Kata tanya. Apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa, ya. Nah, kamu juga dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan kan. Contohnya, ya. Misalkan apakah, boleh. Siapakah, boleh. Atau kapankah, ya. Ya, kalau apakah biasanya menanyakan apa, anak? Waktu, ya. Siapakah menanyakan orang, laku. Kalau kapankah menanyakan waktu, ya. Oke, lanjut. Saat wawancara. Nih, saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari 1 pertanyaan secara langsung, ya. Nih, guru ulang. Saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari 1 pertanyaan secara langsung, ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Nah,
Ini narasumbernya, ini pewawancaranya, ya. Jadi tanya satu persatu, jangan apa anak, jangan terus menerus ya. Jadi pertanyaan disebut harus dilakukan secara bergantian. Oke, kita lanjutkan. Ini narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan, ya. Jadi narasumber itu bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan dulu narasumber yang tepat, ya, yang ahli, ya, yang sesuai dengan temanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut, ya. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Jadi orang yang memiliki pengetahuan, ya. Kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik, ya. Nah, itu adalah narasumber, ya. Narasumber itu harus memenuhi syarat, yang punya pengetahuan di bidang tersebut, mempunyai keahlian, dan juga yang mengalami dalam peristiwa tersebut. Oke. Yaitu membuat poster, ya, ya. Di tema yang lalu, ya, kita sudah membuat poster tentang sumber daya alam, ya, Nana. Ini keluar lagi, membuat poster pelestarian hewan langka. Poster itu mengajak seseorang untuk berbuat. Nah, ini poster nih. Selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan. Nah, selamatkan dan lestarikan badak dari kepunahan. Ini kata-kata dalam poster harus ada kata mengajaknya, singkat dan jelas. Ya, ini juga lindungi orang utan dari kepunahan. Ya, mengajak kita untuk melindungi orang utan ini dari kepunahan. Nah, kalian nanti bisa membuat, ya anak-anak, ya. Boleh membuat poster. Yang lain juga nggak apa-apa. Jangan hanya badak atau orangutan, ya. Pilih hewan atau tumbuhan langka. Kalian buat poster pelestarian makhluk hidup. Boleh tumbuhan, boleh hewan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, ya, pembelajaran 2 kita akan mengawati. Ini adalah ikan koi, ini Nana? Kucing, dan ini yang satunya adalah kelinci, ya. Ini dimanfaatkan untuk dipelihara. Baik, ikan koi, kucing maupun kelinci itu dimanfaatkan hewan untuk dipelihara. Nah, kalau kamu memelihara hewan, tentunya harus harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi juga wajib merawatnya. Nah, ini sudah belajar kamu bagaimana merawat hewan. Nah, merawat hewan itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Nah, merawat itu ya memberi makan,
memandikan, membuang kotorannya, membuat kandang. Ini termasuk kewajiban kita, ya. Kewajiban kita apabila kita memelihara hewan peliharaan, ya. Memberi makan, membuang kotorannya, ya, memandikan, membuat kandangnya, kalau sakit diobati, itu termasuk kewajiban. Nah, setelah kita menjalankan kewajiban, tentu kita akan mendapatkan hak. Hak itu apa? Hak itu yang kita dapat. Nah, setelah dirawat, tentu kita bisa menikmati, bisa main bersama-sama hewan peliharaan, ya, buat hiburan kita. Nah, seperti itu. Itulah sikap bijak terhadap hewan, ya, anak-anak ya. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi juga wajib merawatnya. Oke, lanjutkan. Langkah-langkah membuat mozaik. Nah, kalau yang kemarin ada kolase, kalau ini mozaik, sama menempel, ya. Tapi mozaik itu adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan yang berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang, ya. Kalau kertas ya kertas semua, ya. Kalau bahan bahan-bahan ya bahan semua yang dipotong kecil-kecil, bisa juga dari keramik, ya. Itu bahan-bahannya. Tapi sistemnya juga sama, menempel, ya, ditempelkan. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini cara membuat mozaik. Pertama, siapkan kertas origami. Nah, ini kita menggunakan kertas ya anak-anak ya. Lalu kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Kertas origami, kertas kosong, pensil, dan juga lem untuk lem kertas. Yang kedua yaitu buatlah pola, ya, pola kosong pada kertas kosong, ya. Buatlah pola, digambar dulu di mana gambarnya di kertas kosong, ya, kamu gambar, ya. Ini langkah kedua. Lalu lanjutnya yaitu langkah ketiga, kalian sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Nah, seperti ini. Ya, origaminya disobek kecil-kecil, ya. Lalu yang keempat, berilah lem pada pola, ya, polanya dikasih lem. Oke. Yang kelima, nah, yang kelima apa nih? Yang kelima nih, tempelkan, sobekan kertas satu persatu pada pola. Jadi kertas yang kamu sobek kecil-kecil tadi, kamu tempelkan setelah diberi lem. Ini semua udah ada lemnya, ya. Untuk langkah keenam, lakukanlah terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami, ya. Oke, itulah cara membuat mozaik. Kita lanjutkan, yaitu di pembelajaran ketiga. Nah, kita amati ini apa Nana? Ini adalah katak, ya. Apa ini masuk dengan hewan amfibi? Nah, katak ini termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air, ya. Contohnya adalah amfibi. Ini bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat. Oke, lanjut. Nah, menjelaskan bagian dan fungsi tubuh hewan. Pertama adalah katak. Ini katak, ya, katak. Namanya katak. Bagiannya apa saja? Ada kaki, ya. Ada mata, ada badan, ada selaput renang. Nih, ya. Coba. Bagian-bagian katak. Pertama adalah kaki, mata, badan, dan selaput renang.
Nah, fungsinya untuk apa? Kaki untuk melompat. Fungsinya ya. Mata fungsinya untuk melihat. Sedangkan badan atau tubuh ya selalu basah nih, tubuhnya selalu basah dan berlendir, yaitu untuk membantu proses pernapasan. Sedangkan selaput renang membantu katak untuk berenang. Ya, anak-anak ya. Nah, inilah bagian dan fungsi tubuh katak. Kaki, berulang, kaki untuk melompat, mata untuk melihat, badannya atau tubuhnya selalu basah dan berlendir untuk membantu proses pernapasan. Sedangkan selaput renang membantu katak untuk berenang. Ya, kita lanjutkan bagian-bagian tubuh apa ini anak-anak? Ikan. Nah, ikan ini manfaatnya banyak sekali untuk kita semua ya anak-anak ya, untuk makan. Ini banyak mengandung protein hewani ya. Bagus sekali. Jadi kalian harus banyak makan ikan ya anak-anak ya. Nih, bagian-bagian ikan pertama adalah sisik. Ini mata. Ini insang. Ya, ini sirip dan ini ekor. Nih, bagian-bagian tubuh ikan. Pertama adalah sisik. Kedua, mata. Ketiga, insang. Keempat, sirip. Kelima, ekor. Nah, kita pelajari fungsinya. Fungsinya untuk apa? Sisik berfungsi sebagai melindungi tubuh. Di tubuhnya dilindungi sisik. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Sedangkan insang berfungsi untuk bernapas. Lalu sirip berfungsi untuk berenang. Dan terakhir ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Karena ikan hidupnya di air ya. Nah, inilah bagian-bagian ikan dan fungsinya. Oke, kita lanjutkan. Kucing. Nah, ini kucing anak-anak. Siapa yang di rumah memelihara kucing ya? Nah, kucing ini ada yang dipelihara, ada juga yang liar ya. Banyak sekali ya yang suka dengan kucing ya. Karena menggemaskan ya anak-anak ya, bisa buat hewan peliharaan. Nah, kucing itu ada kepala, ada badan, ada kaki. Nah, ada 3 bagian. Kepala itu terdiri dari apa saja? Ada telinga, ada mata, ada hidung, dan ada kumis. Ya anak-anak ya. Nah, kalau badan ya ada badan, ada ekor, dan kaki. Kaki ada 4 gunanya untuk berjalan. Di kaki ini ada berapa nih anak? Ada 4 jarinya ya anak-anak ya. Ada 4 jarinya dan kukunya tajam ya, karena untuk apa anak? Mencengkeram. Ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Jadi kucing bagian pertamanya adalah telinga. Telinga ya anak-anak ya, ini telinga. Ini untuk mendengar. Ya. Ini mata. Nah, ini mata kucing. Nah, mata untuk melihat. Ini hidung untuk mencium bau. Ya. Ini kumis ini anak-anak ya, ini kumis untuk melihat keadaan di sekitar tanpa melihat mata. Tanpa dengan mata ya, melihat keadaan di sekitarnya ya. Lalu apa ini anak-anak? Ini tadi hidung sudah ya, hidung untuk mencium. Ini rambut atau bulu-bulu itu untuk menutupi tubuh ya. Nah, lalu kakinya ada 4 ya, itu untuk bergerak, alat penggerak. Di kaki ada jarinya nih, jarinya cuma 4 juga ya, ada kukunya yang tajam. Nah, untuk mencengkram. Lalu ekor, di belakangnya ada ekor ya, di belakangnya ada ekor. Ekor ini berguna untuk keseimbangan ya. Baik, kita ulang sekali lagi ya anak-anak ya. Ini bagian badan kucing ya, ada 3 bagian. Bagian kepala,
bagian badan dan bagian kaki. Bagian kepala terdiri daripada telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kumis untuk mengetahui keadaan sekitarnya. Ya, lalu badan, di badan itu ada apa Nana ya? Rambut ya, rambut semuanya ada rambutnya nih, dari seluruh badan itu ada rambutnya. Rambutnya berguna untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan ada ekornya di belakang untuk keseimbangan. Sedangkan kaki ada 4 berguna untuk bergerak, untuk penggerak, jalan ke sana, jalan ke sini. Ya. Tuh ya Nana ya. Oke, itulah penjelasan Bu Guru pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat belajar anak-anak.